Beastmaster, bab 277 sampai dengan 278. Bab 277. Tak ada pelangi tanpa angin dan hujan. Bertahanlah, hahaha. Kali ini giliran Paus Biru yang tersenyum tulus. Lucu sekali, lucu sekali. Qiao Bai menatap Paus Biru dengan tatapan kosong. Sedikit belas kasihan. Paus Biru, aku mengerti. Aku sangat mengerti. Tenang saja. Melihat ekspresi sok penting Blue Whale, Qiao Bai tak kuasa menahan diri untuk mengedipkan matanya. Orang ini benar-benar. Qiao Bai dengan tak berdaya dan cekatan menarik gagak kecil itu dari kepalanya dengan tangan belakangnya. Baiklah, baiklah. Jangan buat masalah lagi. Saat ini aku sedang mendiskusikan siapa rekan tanding yang cocok untukmu. Bahkan di depan pemilik aslinya, Paus Biru, Qiao Bai berbicara dengan keras dan tidak bermoral. Apa? Sebuah peringatan. Merasa kasihan. Qiao Bai merasa tidak ada yang perlu diperhatikannya. Jadi dia hanya mengatakan apapun yang ingin dikatakannya. Paus Biru, kalau begitu, terima kasih banyak. Namun Paus Biru memang cukup penasaran. Bagaimana mungkin Qiao Bai punya ide untuk membiarkan Xiao Wu tingkat 6 bertarung melawan Yan Huang tingkat 9? Karena intensitas api Little Crow memang yang kau inginkan. Dan aku juga berharap menemukan lawan yang cocok untuk Little Crow yang bisa membuatnya merasakan bahaya yang kuat, tetapi tidak akan benar-benar merenggut nyawanya. Qiao Bai berkata dengan serius. Xiao Wu telah bertahan di puncak level 6 untuk sementara waktu. Mereka yang tahu akan terkunci levelnya. Dan mereka yang tidak tahu, Qiao Bai tidak cemas seperti yang dibayangkan orang mengenai masalah ini. Jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Dan makanan harus disantap sedikit demi sedikit. Ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan terburu-buru. Jadi kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Hanya saja kesempatan itu kebetulan ada di depan Qiao Bai. Lawan yang dapat membuat Xiao Wu merasakan krisis yang kuat. Naga api tingkat 9. Namun, serangannya selama pertempuran dapat diukur. Karena bagaimanapun juga, ia adalah hewan peliharaan. Benar-benar rekan tanding yang hebat. Jika bukan karena kebetulan, Qiao Bai akan sulit ditemukan. Saya yakin dia akan merasa menyesal jika melewatkannya. Paus Biru, sungguh, agak sulit untuk menolak. Tapi itu tidak benar. Paus Biru menolak umpan yang begitu menggoda dan menjaga pikirannya tetap tenang dan jernih. Api Xiao Wu memang sangat kuat. Tapi bukan berarti kau bisa meniru api Xiao Wu dengan bertarung melawannya. Kalau kau benar-benar bisa. Paus Biru menyipitkan matanya. Yah, dia tidak ingin bicara lagi. Jantung berdebar. Meskipun tetapi, saya yakin saya bisa belajar sedikit tentang penggunaan api oleh Xiao Wu. Jadi bagaimana jika Xiao Wu adalah hewan peliharaan tingkat ke-6? Ada teknik unik dalam bermain api. Dan itu sesuatu yang layak dipelajari. Melihat Paus Biru berusaha keras untuk tidak tertarik dan segera bangun. Qiao Bai melengkungkan sudut mulutnya dan tidak dapat menahan tawa. Kau masuk akal. Qiao Bai mengangguk. Paus Biru sudah menyesali apa yang telah dikatakannya. Seharusnya ia tidak mengatakan itu. Kesempatan untuk belajar telah dikesampingkan. Secara teori, jika seseorang berada dalam lingkungan pertempuran dan pembelajaran untuk waktu yang lama, Yan Huang tidak mungkin bisa langsung meniru kemampuan bawaan Xiao Wu. Hal ini sulit. Karena garis keturunan adalah jurang yang tak tertembus. Namun, dot ini tidak berarti tidak ada manfaat sama sekali. Mataharinya panas sekali. Itulah api matahari yang sesungguhnya. Pertarungan jarak dekat dan pengamatan jarak dekat memberikan kemungkinan dan kesempatan hebat untuk memahami penggunaan api dan meningkatkan intensitasnya. Api matahari yang sesungguhnya. Nyala api yang amat ganas dan tak masuk akal. Paus Biru, oke. Berhenti bicara. Aku setuju sekarang. Sudah pasti tidak jahat lagi. Qiao Bai tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Masih ada persyaratan. Paus Biru menyipitkan matanya dan menatap Qiao Bai. Apakah kamu yakin tidak sengaja menyiksaku? Aku yakin. Qiao Bai mengangguk dengan tenang. Tanpa rasa bersalah. Paus Biru tidak berani bertanya lebih jauh. Jadi dia hanya bisa berasumsi bahwa memang demikianlah masalahnya. Baiklah, sama sekali tidak ada maksud untuk menggodanya. Apa permintaannya? Pertama-tama,
naga api tidak bisa menggunakan metode serangan apapun selain api. Awalnya, ia dilatih untuk menyerang api Kaisar Api, kata Qiao Bai. Dengan cara ini, banyak metode serangan Yan Huang dilarang. Paus Biru menyetujui permintaan Qiao Bai setelah berpikir sejenak. Itu bukan masalah besar. Kadang-kadang saat dia melakukan pelatihan yang ditargetkan, dia akan mengajukan permintaan seperti itu kepada Yan Long. Namun, lawan yang ia atur untuk Yan Huang saat itu biasanya adalah Yan Yan, atau hewan peliharaan tingkat 8 lainnya. Tidak mudah untuk menemukan lawan hewan peliharaan tingkat 9 yang cocok. Blue Whale khususnya berharap agar adiknya dapat menjadi Beastmaster tingkat 8 sesegera mungkin. Dengan cara ini ia dapat memiliki rekan tanding yang ekstra berdedikasi. Menang menang menang, lonceng angin biru, rasa dingin di punggungku. JPG. Dia berbalik dengan hati-hati dan melihat Paus Biru dengan ekspresi penuh perhitungan di wajahnya. Lan Fengling, sambil menggendong Jaeger, mundur beberapa langkah. Kebaikan, jauhi sumber bahaya dan jangan sampai tertipu. Kalau begitu, biarkan saja Xiao Wu tetap hidup, kata Qiao Bai lagi. Paus Biru, mata Paus Biru berubah serius saat dia menatap Qiao Bai. Tidak, apakah kamu serius? Qiao Bai mengangguk. Kalau begitu itu pasti nyata. Kalau tidak, apa gunanya? Tinggalkan napas, asalkan bisa dimasukkan ke kabin medis dengan lancar. Lagi pula, tidak banyak lagi yang ada di lembaga penelitiannya, tetapi ada banyak peralatan perawatan. Ini tidak sering digunakan. Akhirnya ada kesempatan di mana saya bisa menggunakannya. Jadi saya harus memanfaatkannya dengan baik. Xiao Wu, garis bawah. Xiao Wu melirik ke arah Beastmaster yang memegangnya, memikirkannya, dan akhirnya tidak mengatakan apapun. Oke, apa yang dikatakan sang Beastmaster masuk akal. Dan, Xiao Wu teringat pada naga api yang dilihatnya hari itu, yang juga tampak siap bergerak. Ingin bertarung, suka berkelahi. Paus Biru juga merasakan semangat juang yang membara dari gagak kecil. Ia tertawa dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahu Kaisar Api untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Qiao Bai memberi isyarat oke. Saya tidak bisa meminta lebih. Hal yang sama, rekan tanding yang sangat baik. Jika tidak ada kesempatan yang baik, di mana saya bisa menemukannya? Tidak dapat menemukannya sama sekali. Jangan sampai terlewat kalau Anda lewat. Paus Biru, mengapa aku tiba-tiba merasa seperti musuh besar yang datang ke depan pintu rumahku? Itu pasti ilusinya. Kebaikan, harus seperti ini. Blue Whale tidak akan pernah mengakui bahwa ini benar. Qiao Bai, Smile.jpg. Tidak masalah, jika ini dapat membuat Paus Biru merasa lebih nyaman. Qiao Bai tidak keberatan Paus Biru berpikir demikian. Kemudian, setelah makan siang pada siang hari, suara-suara perkelahian dan tabrakan sesekali terdengar dari tempat latihan di belakang. Cek-cek, cek-cek-cek. Dunia sedang menuju kehancuran. Hati orang-orang telah berubah. Menyedihkan. Xiao Wu. Menyedihkan. Beberapa anggota staf Institut Penelitian Qiao Bai, satu persatu, masing-masing memegang camilan buah di tangan mereka, berdiri tidak jauh dan menyaksikan pertarungan antara Xiao Wu dan Yan Huang. Hasilnya disebut kebaikan. Sulit untuk dijelaskan. Yang bisa saya katakan adalah waktu yang dihabiskan Xiao Wu di kabin medis secara bertahap meningkat dari 10 menit menjadi 15 menit, 20 menit. Hasil terbaru sudah keluar. Kali ini, Xiao Wu bertahan selama 26 menit 17 detik di bawah tangan Yan Huang. Cheng Liang, yang berdiri di samping, menekan stopwatch dan dengan bersemangat mengumumkan kabar baik itu kepada rekan-rekannya. Tidak mudah. Sungguh tidak mudah melihat anak itu berjalan selangkah demi selangkah. Peng Yu bertepuk tangan dengan gembira di samping, tampak sangat mendukung. An Qing yang sedang menonton bersama. Saya tidak ingin berkomentar, akan tetapi, ketika melihat burung gagak kecil itu tergeletak di tanah dengan keadaan menyedihkan, bahkan bulunya pun hitam legam, sekilas rasa sakit hati terpancar di mata An Qing. Mengapa? Meskipun tetapi, setidaknya dia bisa sering melihat Xiao Wu. Kadang-kadang saya memberi burung kecil itu buah-buahan dan makanan ringan. Tiba-tiba melihat Xiao Wu dalam keadaan menyedihkan seperti itu.
An Qing merasa sedikit tertekan dan berpikir, apakah ini perlu? Xiao Wudu telah mencapai puncak tingkat 6. Membandingkannya dengan usaha yang dilakukan Qiao Bai untuk menjadi seorang Beastmaster, kekuatan ini sungguh mengesankan. Menyapu bersih semua Beastmaster yang seusia. Jika dia melatih hewan peliharaan lain dengan baik, Qiao Bai seharusnya sudah menjadi Beastmaster tingkat ketiga, bukan tingkat keempat. Pikirkan ini. An Qing menarik napas lagi dan menunjukkan ekspresi seolah-olah dia sedang sakit gigi. Diketahui, seorang siswa berprestasi di Departemen Pertarungan Hewan Peliharaan hanya bisa menjadi Beastmaster tingkat 3 setelah 4 tahun lulus kuliah. Qiao Bai tidak hanya mencapai tujuan ini, tetapi bahkan melampauinya. Jadi mengapa Anda terburu-buru? Tidak bisakah kau biarkan Xiao Wu bersantai sedikit? Beginilah cara kerja pengembangbiakan hewan peliharaan. Sui Yu sepertinya tahu apa yang dipikirkan An Qing, dan dia tersenyum pada gadis yang masih muda ini. Saya bukan seorang Beastmaster, tapi saya telah bertemu banyak Beastmaster dan berbicara dengan beberapa dari mereka. Sui Yu berkata dengan lembut, aku pernah melihat Beastmaster yang memanjakan hewan peliharaan mereka. Selama hewan peliharaan mereka bahagia, latihan dan pertarungan bukanlah hal yang penting. Para Beastmaster tidak ingin hewan peliharaan mereka terluka, jadi mereka selalu malu-malu saat bertarung. Namun, begitu hewan peliharaan merasa dirugikan atau bertingkah seperti anak manja, Beastmaster akan langsung membujuknya tanpa mempedulikan apapun. Apakah ini baik untuk hewan peliharaan? Sui Yu menggelengkan kepalanya. An Qing tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi selanjutnya. Seberapa kuat hewan peliharaan itu? Tidak begitu bagus. Penguasa binatangnya terlalu memanjakannya. Binatang itu tidak punya kesempatan untuk menghadapi suka duka sendirian, dan akhirnya kehilangan keberanian untuk menghadapi segalanya. Itu jelas hewan peliharaan pertempuran dengan potensi besar, tapi akhirnya menjadi hewan peliharaan binatang. Bagaimana ia menjelaskannya? Aku tidak tahu apakah itu hewan peliharaan yang bagus atau tidak. Hanya hewan peliharaan dan penguasa binatangnya yang tahu pasti. Dengarkan kata-kata Sui Yu. Tatapan An Qing perlahan tertuju pada Xiao Wu. Jika Xiao Wu juga menjadi seperti itu, An Qing mendesah pelan. Baiklah, tetapi dia masih berpikir bahwa Xiao Wu tampak lebih cantik saat terbang di medan perang. Saya kira Xiao Wu sendiri juga menyukai kegembiraan yang didapat dari pertarungan terus-menerus. Pada titik ini, Qiao Bai benar-benar bersedia mengambil risiko. Setelah dirawat lagi, Xiao Wu keluar dari kabin medis dan ingin menantang Yan Huang lagi. Beristirahatlah, Qiao Bai menahan Xiao Wu dengan paksa. Kicauan, kicauan, kicauan. Bahkan anak-anak yang biasanya tidak suka berbicara menjadi cemas. Namun Qiao Bai masih belum melepaskan tangan yang memegang Xiao Wu. Sudah mencapai batasnya. Sekian untuk hari ini. Qiao Bai menatap Xiao Wu dan berkata, tenang. Dalam waktu singkat, ya. Untuk waktu yang lama, kau mungkin tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Api. Mata merah besar Wu Jin kecil dipenuhi dengan depresi. Dia hanya menatap Qiao Bai, seolah-olah mengutuknya. Tingkatkan ambisi orang lain, hancurkan gengsimu sendiri. Itulah kekurangan kekuatan. Kau tak bisa menutupinya hanya dengan berusaha keras. Qiao Bai mengulurkan tangannya tanpa daya dan melembutkan rambut Xiao Wu yang tergerai. Daripada memikirkan cara mengalahkannya secepat mungkin, lebih baik memikirkan pengalaman apa yang bisa saya pelajari darinya dan merasakan sensasi pertarungan murni. Qiao Bai menasihati Xiao Wu. Xiao Wu, meskipun begitu, burung itu tidak mau mendengarkan. Melihat ekspresi kesal Xiao Wu, Qiao Bai mengusap bulu-bulu di kedua sisi mulut Xiao Wu dengan geli. Baiklah, baiklah. Ayo kita atur pertarungan lagi sebelum makan malam. Oke. Ini hanya pertandingan terakhir hari ini. Qiao Bai mengangkat jarinya dan menekankan. Sebelum itu, Xiao Wu, tinjau dulu apa yang telah kau lewatkan. Lalu kita akan memperkuat kemampuan kita dan mencoba bertahan selama setengah jam sebelum makan malam. Ciu, 1 jam. Burung bisa. Qiao Bai. Oke, sentuh bulunya dengan lembut. Asalkan Xiao Wu bahagia. Adapun seperti apa situasinya nanti, yah, pasti ada jalan keluar kalau sudah waktunya.
Anda akan tahu apa yang harus dikatakan ketika situasi itu muncul. Qiao Bai tersenyum. Tak jauh dari sana, Paus Biru, yang telah memimpin Kaisar Api meraih banyak kemenangan, juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Ini sungguh. Kenapa ekspresimu seperti itu, Lan Fengling, yang juga datang untuk menyaksikan pertarungan antara Yan Huang dan Xiao Wu, menangkupkan kedua tangannya dan menatap adiknya dengan tatapan bingung. Kamu bicara seakan-akan kamu belum menggosok orang itu ke tanah. Berani sekali kau. Lan Fengling tidak mendengar percakapan sebelumnya antara Qiao Bai dan Blue Well. Tetapi dia tahu secara kasar apa yang sedang terjadi dan dia tidak bisa menahannya. Hal-hal seperti mengejek, kadang-kadang itu di luar kendali. Saya yakin saudaranya bisa mengerti. Blue Well melirik Blue Wind Bell dan tidak menjelaskan apa yang dikatakannya. Itu benar-benar karena suasana hati Paus Biru masih sangat rumit. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Wu selama permainan pertama, Blue Well menemukan bahwa itu bukan sekedar level 6 biasa, tetapi puncak level 6. Puncak, tampaknya dia dapat melangkah ke tingkat ke-7 kapan saja. Lihatlah usia Qiao Bai lagi. Pikirkan tentang waktu yang dibutuhkan Qiao Bai untuk mengontrak hewan peliharaan dan menjadi Beastmaster. Apakah ini benar-benar kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang penjinak binatang baru di zaman ini? Paus Biru bingung. Paus Biru itu terkejut. Paus Biru merasa seolah-olah ketiga pandangannya telah sangat terguncang. Saat memikirkan hal ini, Blue Well menatap Blue Wind Bell yang masih melontarkan komentar sarkastis dengan tatapan yang amat rumit. Adikku yang konyol, kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak bisa melihat apapun pada jarak sedekat itu, kata Paus Biru tanpa daya. Lan Fengling mengedipkan matanya yang besar dan berair. Melihat apa? Apa yang perlu kulihat? Bab 278. Penerapan yang wajar. Bersemangat untuk lepas landas. Paus Biru. Paus Biru memegang dahinya dengan satu tangan dan mendesah tak berdaya. Baiklah. Baiklah. Kau sangat peka. Seharusnya aku melihat petunjuk dari latihanmu dengan Jaeger. Lagi pula, aku tidak bisa terlalu percaya padamu. Mendengar ini, Lan Fengling melotot tajam ke arah Paus Biru. Apakah kau pernah berbicara dengan benar? Teka-teki macam apa ini? Paus Biru berbalik dan membawa Kaisar Api Naga Api kembali ke ruang penjinakan binatang spiritual. Kaisar Api juga lelah, dan perlu kembali dan mendapatkan beberapa wawasan. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Aku pergi dulu. Paus Biru melambaikan tangan ke arah lonceng angin biru tanpa menoleh, dengan sikap yang sangat acuh tak acuh. Apa? Menjelaskan? Tidak, tidak, sesuatu yang tidak ada sama sekali. Lonceng angin biru, sialan, satu hari, cepat atau lambat suatu hari nanti. Astaga, Jiang Heng, yang mengetahui kesibukan di lembaga penelitian Qiao Bai akhir-akhir ini, tak kuasa menahan diri untuk bergumam dengan nada menyesal sambil duduk di kantor. Sayang sekali, aku belum sempat menikmati waktu yang dekat dan menyenangkan bersama Nona Lan Fengling, kata Jiang Heng sambil menyilangkan jari, menopang dagu, dan berkata dengan penuh emosi. Aku benar-benar merindukannya kali ini. Kalau tidak, mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun persahabatan yang sangat stabil di antara kita. Melihat ekspresi Jiang Heng yang mendesah dan sok, Ning Ruxue tidak mengatakan apapun. Katakan sesuatu, sama sekali tidak perlu. Orang ini bisa berakting dengan sangat baik sendirian. Pekerjaan akhir-akhir ini mudah. Ning Ruxue menjawab pertanyaan itu dengan nada setuju. Dan jelas dia sudah memastikan jawabannya. Meminta hanyalah sebuah proses. Jiang Heng benar-benar tidak bergerak. Gelombang. Ning Ruxue, aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa orang di depanku ini pantas dipukuli. Untungnya, Ning Ruxue menahan diri untuk tidak memukulnya. Kebaikan, lebih baik jangan pukul dia atau apapun. Itu sangat tidak ramah. Tapi, sebaiknya kau berhati-hati. Ning Ruxue mengingatkan dengan serius. Kemunculan gurita mekanik pada awalnya tidak menimbulkan banyak masalah di markas aliansi. Makhluk dengan sifat mekanik yang luar biasa, cukup menarik. Namun bagi mereka yang telah melihat banyak suka dan duka, itu hanyalah sesuatu yang baru. Saya benar-benar harus mengatakannya, ada begitu banyak atribut makhluk luar biasa. Sudah banyak makhluk supernatural yang kuat dan agresif.
dan kedatangan makhluk supernatural lain dengan atribut mekanis hanyalah pemanis di atas kue. Bagi mereka, itu hanyalah sesuatu yang bisa dibicarakan sebagai hidangan penutup setelah makan malam. Jika bukan karena keterlibatan Qiao Bai, perhatian mereka terhadap masalah ini mungkin tidak setinggi yang mereka bayangkan. Namun, ketika gurita mekanik itu menunjukkan kemampuan kerjanya yang tak tertandingi, semua orang di markas besar aliansi menunjukkan ekspresi terkejut, gila. Apakah robot legendaris yang dapat menggantikan manusia dalam pekerjaan benar-benar muncul, dan tidak perlu waktu istirahat sama sekali? Oh, tidak juga. Mereka mengonsumsi energi, dan dalam jumlah banyak, tetapi mereka bersedia melakukannya. Ini menghemat banyak kesulitan bagi mereka. Untuk sesaat, gurita kecil mekanik telah menjadi karyawan baru paling populer di kantor pusat aliansi karena kemampuan belajarnya yang kuat dan kemampuan kerjanya yang kuat. Meskipun tetapi, Jiang Hang bukanlah penguasa binatang gurita kecil itu, jadi keseluruhan pekerjaannya jauh lebih mudah. Gurita kecil membantu masing-masing departemen mengurangi sebagian tekanan, dan tekanan keseluruhan akan berkurang secara alami sebagai hasilnya. Selain itu, dia baru saja menyelesaikan liburan, jadi pekerjaan saat ini tidak sebanyak di akhir tahun. Jadi Jiang Hang punya sedikit lebih banyak waktu untuk bersantai di kantor, dan dia memastikan untuk pulang kerja tepat waktu setiap hari. Memancing, sungguh menggoda. Jika waktu mengizinkan, staf aliansi akan bergegas ribuan mil ke Qiao Bai dan membuat gurita kecil khusus untuk masing-masing dari mereka. Jangan tanya. Jawabannya adalah gurita kecil itu adalah dewa mereka. Jiang Hang bersandar di kursi empuk dan merentangkan tangannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Percayakan saja pada Profesor Qiao Bai untuk melakukan pekerjaannya. Dan Profesor Qiao Bai juga berkata, kotak buta, ini kotak buta. Hewan peliharaan mekanik macam apa yang bisa diciptakan oleh iman mekanik? Apa hubungannya dengan Profesor Qiao Bai? Seolah-olah Profesor Qiao Bai bisa mengendalikannya. Ning Ruxue menghela napas ketika mendengar ini. Itulah yang kukatakan. Tapi, Ning Ruxue masih sedikit khawatir. Kekuatan yang ditunjukkan gurita mekanik itu berada di luar imajinasi. Terutama dalam hal kecerdasan. Ia jauh melampaui makhluk luar biasa dan hewan peliharaan pada umumnya. Jelas ia hanyalah makhluk luar biasa tingkat rendah. Tetapi IQ-nya mendekati manusia. Ini adalah IQ yang hanya dimiliki oleh makhluk luar biasa tingkat ke-9. Dan itu akan terpengaruh sampai batas tertentu karena ras, atribut, Tapi gurita mekanik kecil, dalam hatiku, aku tahu Profesor Qiao Bai tidak serapuh yang kau kira. Jiang Hang tersenyum dan mengedipkan mata pada Ning Ruxue. Daripada mengkhawatirkan Profesor Qiao Bai, lebih baik kau pikirkan bagaimana membantu Profesor Qiao Bai mempromosikan layanan kotak buta. Ini memang tujuan awal Profesor Qiao Bai. Ning Ruxue berpikir sejenak. Oke, sejujurnya, tampaknya memang begitu. Baiklah, Ning Ruxue mengangguk. Setelah kembali ke tim inspeksi, Ning Ruxue menulis laporan khusus tentang makhluk luar biasa dengan sifat mekanik. Wang Nianyan, yang pertama kali menerima laporan aplikasi, bertanya. Wang Nianyan mengambil cangkir air di tangannya, melihat laporan itu, dan tanpa sadar ingin menyesap air bahagia. Tetapi saat dia menyesapnya, dia mendapati bahwa rasanya salah. Mengapa rasanya asam dan pahit? Bahkan ada sedikit bau obat tradisional Tiongkok. Sama seperti menundukkan kepala. Oh, air buah goji. Wang Nianyan. Wang Nianyan melirik Ning Ruxue yang berdiri di depannya, menatapnya. Lalu dengan diam dan acuh tak acuh meletakkan cangkir air di tangannya. Dia tidak tahu apa-apa. Wang Nianyan menggoyangkan laporan di tangannya 2 kali dan berkata dengan serius. Xiao Xue, mana laporanmu? Sebenarnya, posisi sipil di departemen kami sepertinya tidak memerlukan hewan peliharaan mekanik semacam ini, kan? Alasanmu tidak cukup, tim inspeksi. Kaya, namun hal ini tidak berarti bahwa uang tim inspeksi dapat digunakan sesuka hati. Sebaliknya, karena mereka adalah tim inspeksi, mereka perlu lebih berhati-hati dalam hal penggantian dana publik. Ning Ruxue mengetahui semua ini dengan sangat baik. Dia mengangguk sedikit. Saya tahu tentang masalah ini. Jadi saya menulis laporan khusus.
Tak terelakkan lagi. Kota-kota buta berisi makhluk-makhluk luar biasa dengan sifat mekanis akan menjadi tren. Kita mungkin tidak terlalu membutuhkannya. Tetapi markas aliansi pasti akan membeli dalam jumlah besar selama ada kesempatan. Ujar Ningruksue dengan tenang. Ini bukan spekulasi yang tidak berdasar. Ini adalah analisis yang beralasan setelah melihat gurita mekanik. Tanyakan saja kepada para pekerja kantoran. Siapa yang dapat menolak hewan peliharaan yang dapat membantu dan mendampingi Anda di tempat kerja asalkan dipelihara dengan baik? Tak seorang pun. Jika bukan karena sifat pekerjaannya, Ningruksue merasa dia tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Wang Nianyan, itu masuk akal. Sial, itu sangat masuk akal. Tim inspeksi tidak harus membeli dalam jumlah besar, tetapi kita harus memahaminya. Ningruksue berhasil melumpuhkan Wang Nianyan hanya dengan satu kalimat. Oke. Wang Nianyan mengambil pena di atas meja dan dengan cepat menulis namanya di dokumen lamaran. Anda benar sekali. Saya tidak perlu banyak bicara. Saya setuju. Wang Nianyan menulis goresan terakhir namanya. Tanda tangan yang mencolok itu tampak berkibar di atas kertas. Tapi kamu harus menulis laporan tambahan nanti. Susun saja apa yang baru saja kamu katakan kepadaku dan tulis laporannya. Ningruksue menatap Wang Nianyan dengan tenang. Bukankah ini balas dendam? Bukankah ini benar-benar balas dendam? Untuk membalas dendam padanya, dia mengganti kola di cangkir guru dengan air wolfberry yang lebih sehat. Wang Nianyan tersenyum saat melihat ini. Hehehe, bagaimana ini bisa disebut balas dendam? Proses. Ini adalah proses yang diperlukan. Ningruksue. Kalau begitu aku akan berpura-pura percaya saja. Institut Penelitian Qiaobai. Dialog dengan media baru. Ketika Qiaobai mendengar bahwa sebuah perusahaan media baru ingin mewawancarainya dan kemudian membuat artikel video daring dan luring, reaksi pertamanya adalah menolak. Bukan karena alasan lain, Qiaobai merasa itu merepotkan. Sebagai orang yang telah mengalami banyak pasang surut, Qiaobai juga pernah berurusan dengan media. Bagaimana saya harus mengatakannya? Kualitas profesional mereka adalah untuk menangkap topik hangat, berita, dan topik yang menarik perhatian. Anda tidak dapat menyalahkan orang lain atas tindakan ini. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan punya makanan untuk dimakan. Namun, ini sangat merepotkan bagi orang-orang seperti Qiaobai yang dikejar untuk wawancara. Selain itu, karena mereka merupakan figur semi-publik, mereka tidak dapat melakukan hal yang terlalu ekstrim di depan publik. Hal ini menyebabkan Qiaobai tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Jika memungkinkan, Qiaobai akan menolaknya dari lubuk hatinya. Anda harus menolak. Profesor Qiaobai, Fei Niao New Media kali ini cukup bisa diandalkan. Setelah memikirkannya, Suiyu menambahkan kepada Qiaobai dengan suara rendah. Bukannya Suiyu ingin memengaruhi pikiran Qiaobai. Hanya saja, dunia luar masih cukup penasaran dengan Anda, Profesor Qiaobai. Selalu ada berbagai spekulasi tentang Anda di internet, di berbagai akun publik, akun pemasaran, dan beberapa media. Daripada membiarkan mereka membuat tebakan yang tidak dapat diandalkan, lebih baik memberi mereka arahan yang akurat. Anda harus mengendalikan topik tersebut dan mengambil inisiatif sendiri. Suiyu berhenti berbicara pada saat yang tepat dan tidak melanjutkan. Qiaobai juga bukan orang bodoh. Dia tidak bermaksud menyalahkan Suiyu. Suiyu adalah salah satu staf pertama yang bergabung dengan lembaga penelitiannya. Qiaobai cukup puas dengannya, baik dari segi kemampuan maupun kesediaannya untuk mengabdi tanpa penyesalan. Qiaobai tersenyum dan mengangguk pada Suiyu. Jangan khawatir, aku tahu maksudmu. Apakah ada informasi tentang Fei Niao New Media ini? Tanya Qiaobai dengan yakin. Suiyu, ya, seperti yang diharapkan. Suiyu mengeluarkan informasi penting tentang Fei Niao New Media, yang ia dapatkan atas inisiatifnya sendiri. Meskipun hanya beberapa halaman, informasi tersebut mencatat secara detail waktu berdirinya Fei Niao New Media, reputasinya di New York City, dan penilaian dunia luar terhadap mereka. Ada juga beberapa salinan artikel dan manuskrip yang ditulis oleh Fei Niao New Media. Kecuali fakta bahwa video tersebut tidak dapat disusun dalam bentuk kertas, Suiyu membuat persiapan relevan untuk segala hal lain yang dapat dipikirkannya.
Qiao Bai hanya perlu melihatnya sekilas untuk mengetahui seberapa besar usaha yang dilakukan Sui Yu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Suster Sui. Qiao Bai memegang dokumen itu dan menatap Sui Yu sambil tersenyum. Dengan sedikit ketidakberdayaan dan emosi di wajahnya. Dia memperlakukan orang lain sebagai alat. Tetapi orang itu begitu tulus kepadanya. Yang membuat Qiao Bai merasa sedikit malu. Tidak apa-apa. Melihat ekspresi Qiao Bai yang sedikit tidak nyaman, Sui Yu menunjukkan senyum tulus di wajahnya. Sui Yu tidak tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai. Tapi Sui Yu tahu, jika bukan karena Qiao Bai, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini, termasuk suaminya Lu Yongjin. Kehidupan pasangan itu tentu saja tidak semulus sekarang. Menurut Sui Yu, semua itu sepadan dengan rasa khawatir dan usaha yang lebih besar untuk Qiao Bai. Belum lagi Qiao Bai sendiri adalah bos yang murah hati dan santai. Oke, Qiao Bai membaca informasi tentang Fei Niao New Media dengan saksama lagi dan akhirnya mengangguk. Anda dapat melihatnya, Fei Niao New Media memiliki reputasi yang sangat baik di kota New York. Media ini hampir tidak pernah membuat berita palsu dan merupakan media yang sudah lama berdiri di kota New York. Qiao Bai juga dapat melihat bahwa situasi Fei Niao New Media saat ini tampaknya tidak terlalu baik karena tidak pandai membuat sesuatu terjadi. Pikirkan seperti ini, Qiao Bai langsung mengerti mengapa mereka ingin mengajaknya keluar. Kami ingin menggunakan cara-cara yang sah untuk menciptakan sorotan dan titik-titik yang eksplosif. Sekalipun gagal menjadi eksplosif, setidaknya tidak akan ada penurunan lalu lintas di kota New York dan kota Jinyang. Batuk-batuk. Memikirkan hal ini, Qiao Bai mengepalkan tinjunya ke bibirnya dan terbatuk 2 kali karena malu. Tentu saja, ini bukan karena Qiao Bai narsis. Itulah kebenarannya. Meskipun tetapi, salah satu hal yang membuat Qiao Bai suka adalah tinggal di rumah. Qiao Bai cukup menyadari lalu lintas di kota Ny dan kota Jinyang. Kebanggaan yang dirasakan warga setempat bukanlah sesuatu yang mereka ucapkan begitu saja. Kita buat janji untuk waktu yang tepat. Baiklah, kita lakukan lusa. Qiao Bai memperkirakan hari ini pasti sudah terlambat, dan membalas pesannya juga akan memberi pihak lain waktu untuk bersiap. Kalau begitu, lusa, tepat sekali. Kedua belah pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik. Fei Niao New Media menerima balasan dari Qiao Bai. Langsung loncat di tempat. Ini sungguh berkah dari surga. Persetan, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ada balasan dari lembaga penelitian Profesor Qiao Bai. Kau setuju? Tentu saja tidak. Profesor Qiao Bai sangat sibuk. Bagaimana mungkin dia setuju dengan kita? Yah, memang tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi jangan terlalu kecewa. Ini baru pertama kalinya. Dan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan lembaga penelitian. Ini juga akan menunjukkan ketulusan kita kepada mereka. Liu Bei bahkan mengunjungi kita 3 kali saat itu.